Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sahabat yang baik. Perkenalkan, saya Rediansa, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid Bandung, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Insyaallah dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Hukum Perlindungan Transaksi Bisnis. Insya Allah presentasi kali ini berjudul tentang perlindungan konsumen dalam perspektif Islam. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Hukum Perlindungan Transaksi Bisnis, yaitu Ustadz Rahmat Murdani. Mudah-mudahan ilmu yang beliau berikan kepada kami menjadi amal jariah untuknya dan juga bermanfaat untuk kami. Baik, perlindungan konsumen dalam perspektif Islam, yaitu untuk mewujudkan keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam bertransaksi. Perlindungan konsumen dalam perspektif Islam adalah sistem nilai dan etika transaksional yang menjamin hak pembeli dari kecurangan, penipuan, serta ketidakadilan guna menciptakan kemaslahatan hidup. Dalam hukum Islam, transaksi jual beli tidak hanya mementingkan keuntungan materi, tetapi juga harus berlandaskan pada moralitas dan keadilan bagi penjual maupun pembeli. Prinsip utama perlindungan konsumen dalam Islam, yang pertama al-adl atau keadilan. Transaksi harus adil dan seimbang, tidak boleh ada pihak yang dirugikan atau menanggung beban secara sepihak. Penjual dilarang mengambil keuntungan secara tidak wajar melalui penipuan, takaran, atau timbangan. Kemudian yang kedua, kejujuran. Pedagang wajib berlaku jujur dan terbuka, mengenal kondisi barang yang dijual, dilarang menyembunyikan cacat atau kekurangan pada produk. Yang ketiga, al-ihsan, kebaikan atau toleransi. Anjuran bagi pelaku usaha untuk bersikap ramah, memberikan kemudahan atau memberikan toleransi jika pembeli mengalami kesulitan. Kemudian yang terakhir dalam prinsip utama perlindungan konsumen dalam Islam yang keempat, yaitu al-bayyinah, keterbukaan informasi. Kejelasan informasi terkait spesifikasi, kualitas, dan harga barang agar tidak terjadi asimetri informasi, ketimpangan informasi antara penjual dan pembeli. Kemudian bentuk perlindungan bagi konsumen, yaitu yang pertama hak khiyar atau hak memilih, kemudian larangan berbuat curang, kemudian larangan praktik batil, dan keempat jaminan kehalalan dan keamanan. Hak khiyar atau memilih, konsumen itu berhak melanjutkan atau membatalkan transaksi jika mendapati barang yang dibeli ternyata cacat atau tidak sesuai kesepakatan. Kemudian larangan berbuat curang, melakukan usaha dilarang mengurangi takaran. Pelaku usaha dilarang mengurangi takaran atau timbangan seperti yang dilarang dalam surah Al-Mutaffifin. Kemudian larangan praktik batil. Transaksi dilarang mengandung unsur penipuan atau gharar, perjudian, maisir, atau riba yang merugikan salah satu pihak. Kemudian yang terakhir, jaminan kehalalan dan keamanan. Jelas sekali ya, produk yang dikonsumsi wajib terjamin kehalalannya serta aman bagi kesehatan tubuh. Larangan dalam transaksi dagang dari sisi produsen atau pelaku usaha. Berbagai larangan dalam transaksi dagang diatur secara ketat melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta peraturan pelaksanaan guna menjaga keamanan konsumen dan persaingan pasar yang sehat. Larangan dalam transaksi dagang yang pertama adalah tadlis atau penipuan, menyembunyikan cacat atau komoditas tiruan. Kemudian gharar, ketidakpastian, menjual barang yang tidak jelas spesifikasinya. Kemudian ihtikar atau penimbunan, menahan barang pokok untuk menaikkan harga secara sepihak. Nah, itu sangat dilarang ya. Kemudian yang terakhir yaitu ada riba,
ya tambahan yang disyaratkan dalam utang piutang atau pertukaran barang sejenis. Kemudian Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen dalam perspektif Islam sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, karena keduanya sama-sama melarang kecurangan dan mewajibkan kejujuran dalam berniaga. Titik temu dan hukum positif di Indonesia, prinsip syariah ini sejalan dengan muatan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tadi. Yang pertama, hak informasi yang benar. Konsumen itu berhak mendapatkan informasi yang jujur, jelas, dan tidak menyesatkan mengenai produk. Kemudian hak atas keamanan dan keselamatan. Barang atau jasa yang diperjualbelikan harus aman dan tidak membahayakan kesehatan konsumen. Dan yang terakhir, hak ganti rugi. Nah, jadi pelaku usaha wajib memberikan kompensasi atau ganti rugi jika barang yang dijual terbukti cacat atau tidak sesuai standar. Kemudian dalil Al-Quran tentang perlindungan konsumen, ya banyak sekali dalil Al-Quran tentang perlindungan konsumen. Nah, sini saya sampaikan dua. Yang pertama adalah Quran surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam bentuk perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Melarang segala bentuk transaksi batil, ya kecurangan, penipuan, barang cacat yang disembunyikan, kemudian mewajibkan keridoan atau transparansi, ya jadi transparansi setiap barang-barang yang dijual. Kemudian yang kedua dalilnya adalah Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1-3 yang artinya, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Nah, secara tegas melarang pengurangan hak, takaran atau kualitas barang yang merugikan pembeli atau konsumen. Contoh studi kasus, ya. Ketidaksesuaian produk belanja online. Kasusnya, seorang konsumen membeli pakaian secara online di sebuah marketplace. Namun barang yang datang ternyata robek dan ukurannya pun jauh berbeda dari deskripsi toko. Analisis perspektif Islam, tindakan penjual yang mengirim barang tidak sesuai kategori sebagai tadlis atau penipuan atau penyembunyian keburukan kualitas yang dilarang dalam Islam. Kemudian konsumen memiliki hak khiyar, aib, hak pilih karena adanya cacat pada barang. Dan yang terakhir, berdasarkan prinsip tanggung jawab, penjual wajib menerima pengembalian barang atau retur. Ya. Jadi penjual wajib menerima pengembalian barang dan meretur dan mengembalikan uang secara penuh atau mengganti barang yang tidak yang layak. Ya, jadi harus diganti barang tadi yang sudah dipesan dan ternyata robek, tidak sesuai ukuran. Nah, itu penjual itu wajib mengembalikan dan mengembalikan uangnya gitu. Atau kalau tidak mau dikembalikan uangnya, dia harus mengganti barangnya yang layak. Kemudian kesimpulannya, hukum Islam melindungi konsumen jauh sebelum regulasi modern ada, dengan menempatkan kejujuran pedagang dan hak pembeli sebagai bagian dari ibadah serta bentuk tanggung jawab moral kepada Allah Subhanahu wa taala. Esensi perlindungan konsumen dalam Islam bukan sekadar aturan hukum, melainkan bagian dari ibadah. Dampaknya, bisnis yang transparan melahirkan keberkahan bagi penjual dan keamanan bagi pembeli. Alhamdulillah, itu sahabat-sahabat semua yang dapat disampaikan dalam materi tentang perlindungan konsumen dalam perspektif Islam. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama mengambil hikmah dan ibroh dan pelajaran, serta bisa kita aplikasikan, kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Terima kasih, dan apabila ada kekurangan mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.